pesan pada adik-adik untuk membuat tugas. Boleh saya minta adik-adik bikin tugas? Boleh ya? Saya minta Anda menulis riwayat hidup. Menulis apa? Riwayat hidup. Riwayat hidup, tuliskan di situ nomor 1 paling atas nama Anda, bawahnya alamat, nomor kontak. Sesudah itu tuliskan 1 kalimat penjelasan tentang Anda. Misalnya, saya Muhammad Budiman. Nah, tulis Muhammad Budiman, usia 15 tahun, atau nggak usah usia. Muhammad Budiman menguasai bahasa ABCD, telah menghasilkan karya EFGHIJ, telah pernah terlibat dalam kegiatan KLMNOP. Tulis itu 1 kalimat. Terus bawahnya riwayat pekerjaan, bawahnya riwayat pendidikan, bawahnya informasi lain. Lalu Anda buat itu semua dengan asumsi Anda sedang berada di tahun 2039. Jadi bukan Anda menulis riwayat hidup hari ini, Anda menulis riwayat hidup Anda 20 tahun yang akan datang. Tuliskan itu sebagai rencana perjalanan Anda. Insya Allah Anda semua akan menjadi anak-anak yang memberikan manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsanya. Titip kerjakan itu, lakukan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah saya berharap suatu saat jumpa lagi dengan Anda di tempat lain, dan pada saat itu saya sudah mendengar, alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah berkiprah di tempat ABCD dan berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi umat. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Saya semuanya ada banyak tadi ditanyakan. Lebih baik ini tadi yang disebutkan tadi. Kenapa saya hanya bicara sedikit lalu saya bertanya? Ini menjawab pertanyaan tentang membutuhkan rakyat atau dibutuhkan rakyat. Ketika kita sedang bertugas, saya sedang bertugas berbicara, saya memiliki pesan-pesan yang akan disampaikan. Maka saya harus mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh adik-adik, apa yang Anda inginkan. Didapatnya lewat proses yang random, dicek sampel beberapa. Dari situ kemudian kita tahu apa saja yang ingin diketahui. Dari situ kemudian baru dijawab. Tugas pemimpin bukan saja menjalankan apa yang dia inginkan, tapi memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Menjawab ya pertanyaan tadi, teman-teman sekalian. Jadi ketika saya bertugas, saya hari ini bertugas sebagai pembicara, maka saya harus menyampaikan apa yang juga menjadi kebutuhan adik-adik. Ada pertanyaan, bagaimana keadaan Indonesia? Alhamdulillah Indonesia keadaannya sehat walafiat. Adik-adik semua, keadaan Indonesia adalah sebuah negara dengan penuh potensi. Pilihan kita mau menjadikan potensi itu berkembang atau mau memangkas potensi itu. Adik, dulu pernah ada presiden pertama Republik Indonesia mengatakan begini, beri saya 10 pemuda dan akan kuguncangkan dunia. Adik-adik tahu nggak kondisi Indonesia saat itu? Saat itu Indonesia kondisinya 95% penduduknya buta huruf. Yang melek huruf hanya 5%. Jadi kalau ada 9 dari 10 pemuda disebut, kira-kira 9 dari 10 pemuda itu apa? Buta huruf. Betul tidak? Tapi apakah pemimpinnya mengatakan kalian buta huruf, kalian terbelakang, kalian tidak sekolah, kalian tidak bisa diharapkan? Dikatakan begitu? Tidak. Malah dikatakan beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Dari semua Indonesia dan negara penuh potensi, majukan negeri ini apapun kondisinya, buatlah perubahan untuk negeri ini. Jadi ketika melihat kondisi Indonesia itu bukan untuk dipuji, bukan untuk diratapi, tapi untuk dikembangkan apapun kondisinya. Karena itu adalah tempat di mana
kita semua lahir, berkembang, dan insya Allah ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa motivasi? Pak Anies tadi ada berapa yang tanya tentang motivasi? Dari semuanya atau gini, nanti saya jawab motivasi setelah saya jelaskan yang lain dulu. Ada yang tadi tanya tentang kreatif. Anak muda itu kreatif. Apa sih yang membuat anak muda cenderung kreatif? Pola pikir, iya tentu. Tapi polanya apa? Adik-adik pernah berumur 35? Belum. Pernah berumur 25? Belum. Jadi apa yang membuat Anda itu beda dibanding yang lebih tua? Karena Anda belum. Karena belum. Ya kan? Kalau orang belum tuh tahu tidak? Ya tidak tahu. Kalau tidak tahu kemudian gimana? Enggak, karena nggak tahu maka menjalankan dengan cara yang belum diberitahu. Betul tidak? Nih, adik-adik. Ini apa namanya? Kalau bahan ini bentuknya segi berapa ini? Segitiga. Diserahkan kepada anak yang belum pernah lihat pakaian pramuka. Oke? Lalu dia akan gunakan alat ini, kacu ini, dengan cara lipatnya yang berbeda. Kenapa? Karena dia belum pernah lihat. Lalu ketika kita lihat, wih, kreatif juga yang melipatnya. Betul tidak? Apakah dia kreatif itu diniatin? Bukan. Karena dia belum pernah lihat cara melipat pramuka. Betul tidak? Adik-adik, keunggulan dari Anda justru karena Anda belum merasakan yang sudah dialami orang yang lebih tua. Itu kelebihan Anda. Karena itu disebut kreatif itu kan kalau menciptakan yang baru, bukan? Kenapa anak muda sering menciptakan yang baru? Karena dia belum lihat, dia belum berbuat seperti yang generasi sebelumnya. Nah, kalau sudah terlanjur, sekarang pertanyaannya bagaimana bisa kreatif? Untuk bisa kreatif, bertanyalah hal yang tidak ditanyakan. Bertanyalah hal yang tidak ditanyakan. Jadi sebagai contoh nih, kalau Anda diberi selembar kertas, diminta untuk melipat, bagaimana cara Anda melipat? Pasti tiap orang beda-beda. Ketika Anda diberi pertanyaan begini, Dek, coba berdiri sebelah. Namanya siapa? Faris. Dek Faris. Tangannya di jarinya naikkan ke atas, Bisa dijelaskan kenapa jarinya jumlahnya 5? Karena sudah ada dari lahir. Anda tidak bisa jawab kenapa jarinya 5? Kok tidak 4 ya? Kalau 4 kurang 1. Inovatif betul jawabnya kan? Kurang 1. Kenapa kok 3, 6? Kelebihan. Tepuk tangan buat Dev Fajar. Silakan duduk. Jadi nggak ada orang yang tanya kenapa jari 5. Betul tidak dia? Karena kita sudah semuanya adalah manusia, itu jarinya ya 5. Betul kan? Karena itu kita tidak bertanya kenapa jarinya 5. Nah, adik-adik semua yang namanya pramuka itu seragamnya ya pasti begitu. Tapi ada yang bertanya, kenapa kok seragamnya begini? Ya dari dulu pramuka. Ya saya tahu. Begitu. Ide kreatif muncul dari pertanyaan atas hal-hal yang sudah dianggap biasa, ditanyakan muncul perubahan. Dari tahu baju batik? Nah, baju batik itu kemeja ya. Dari tahu nggak baju batik itu dulu tidak normal di Indonesia. Laki-laki menurut tradisinya menggunakan baju polos. Karena itu lihat baju Betawi, baju Sunda, selalu bajunya polos. Baju batik, kain batik itu dipakainya untuk sarung. Kalau bahasa Jawanya jarit. Untuk sarung, tidak dipakai untuk baju. Lalu ada yang bertanya, kenapa
kain batik hanya dipakai untuk sarung? Terus semuanya jawab, ya memang batik untuk sarung. Seperti tadi, ya jari itu ya 5, tapi kenapa tidak dipakai untuk baju? Kenapa ya? Lalu dimulailah satu orang menggunakan kain batik sebagai bahan baju. Ketika dipakai pertama kali, semua orang heran. Bahan yang dipakai untuk sarung dipakai untuk baju, tapi ternyata ide itu ide kreatif, ide inovatif, diikuti orang lain. Akhirnya sekarang malah adik-adik tidak tahu bahwa baju batik sesungguhnya dulu tidak ada. Itulah ide kreatif. Jadi saya anjurkan kalau Anda ingin kreatif, tanyakan hal yang tidak biasa ditanyakan. Insya Allah Anda akan menemukan inovasi-inovasi baru untuk Anda semua. Lalu ada pertanyaan tadi, kunci sukses dari semua. Kalau kunci sukses, saya ingin garis bawahi. Atau gini, enggak, nanti saya politik sukses saya ambil bagian akhir aja. Sekarang bagaimana rasanya jadi bedanya Mendikbud dan gubernur, enak mana? Menurut adik-adik enak mana? Ini beda. Kalau Mendikbud satu urusan seluruh negeri, satu urusannya pendidikan, tanggung jawabnya dari Aceh sampai Papua. Kalau di DKI urusannya hanya satu wilayah, kecil sekali wilayahnya, tapi semua masalah dari mulai urusan gorong-gorong sampai gedung pencakar langit, dari mulai urusan kesehatan ibu hamil sampai pengaturan pemakaman, itu semuanya diurus oleh gubernur. Saya tugasnya adalah menjalani amanah yang dititipkan ini, apapun amanahnya, gubernur ataupun menteri, kami jalani dengan baik. Nah, saya ingin sampaikan adik-adik, tadi banyak tanya sukses, jangan pernah mengejar posisi. Saya sering mendengar, saya ingin menjadi menteri, saya ingin jadi gubernur, saya ingin jadi bupati, saya ingin jadi, itu profesi. Anda jangan mengejar profesi, Anda harus mengembangkan kompetensi. Pekerjaan bisa gonta-ganti, tapi Anda di pekerjaan manapun harus hadir sebagai orang yang menghasilkan karya terbaik dan mempesona bagi semuanya. Ada yang tanya bagaimana sukses Anissa nih, tanya bagaimana sukses di masa muda. Tadi semuanya di masa muda, tadi juga ada yang bertanya soal pemimpin. Banyak bertanya soal pemimpin. Bagaimana menghadapi teman-temannya. Jadi yang disebut pemimpin di masa muda adalah orang yang diakui kepemimpinannya oleh sebayanya. Saya ulang ya. Yang disebut pemimpin di masa muda adalah orang yang diakui oleh bukan diakui oleh orang tua, tapi diakui oleh sebaya. Itulah pemimpin. Jadi menghadapi teman-temannya yang mungkin tadi diistilahkan Rangga tadi tanya, teman yang tidak mau ikut organisasi bagaimana? Kemudian ada juga yang menjawab bahwa teman-temannya nolak. Begini teman-teman sekalian, bila ada teman-teman Anda yang tidak mau ikut aktif organisasi, jangan pernah diremehkan, jangan pernah diejek. Caranya untuk mengajak adalah dengan membuat kegiatannya menarik dan pelan-pelan mereka tertarik. Dilakukan dengan halus. Tapi kalau bilang rugi kamu nggak ikut, maka yang tidak ikut makin menjauh. Ajaknya dengan cara buat kegiatan yang menarik. Dan cari senangnya apa. Kalau mereka senangnya main sepak bola, Anda ikut main sepak bola. Terus sesudah itu Anda tarik untuk kegiatan yang lain. Kemudian ada yang tanya bagaimana menjaga semangat saat lesu, Bung Arik.
bagaimana menjaga semangat. Sering mengalami kelesuan. Sekarang sedang lesu atau semangat? Benar, semangat. Yakin? Begini, Dede, kalau sedang mengalami yang sulit-sulit, ingatlah bahwa Allah tidak akan memberikan kepada Anda beban yang Anda tidak sanggup untuk memakulnya. Tak mungkin. Karena itu Anda jalani dengan mengatakan insya Allah. Dan begini, jangan mengadu pada Allah bahwa saya punya masalah, tapi katakan pada masalah bahwa saya punya Allah yang mendampingi. Jadi Anda tenang saja, insya Allah di dalam semua masalah di situ dititipkan solusinya. Pasti Anda yakin itu, dan yakinlah Anda bukan orang pertama yang merasakan masalah. Jadi kalau sekolah berat, tugas, jangan khawatir, pasti sudah ada yang pernah mengalami masalah seperti Anda. Kalau yang lain bisa survive, Anda juga pasti insya Allah bisa survive. Ada yang bertanya tadi mengenai kenapa politik. Ini kaitannya juga dengan nanti masa depan. Kenapa Aska, kenapa ke politik? Politik. Anda yang mau ikut politik tidak nanti? Tidak. Saya pernah bertanya kepada seorang mahasiswa saya. Waktu itu di kampus saya tanya, Dek, kalau sudah lulus nanti mau kemana? Saya mau bisnis, Pak. Terus saya tanya balik, kenapa nggak ke politik? Terus saya jawab, enggak Pak, politik saya nggak mau. Sebabnya? Apa ya, politik itu kotor Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis bersih ya. Bersih atau kotor tidak ditentukan oleh sektor. Bersih atau kotor ditentukan oleh cara kita menjalankan amanat yang dititipkan. Sebetulnya lebih banyak konflik karena bisnis daripada karena politik. Cuman bedanya kalau konflik bisnis tidak masuk headline koran. Tapi kalau konflik bisnis, konflik politik masuk ke headline. Anda tahu tidak kompetisi paling ketat di Indonesia itu apa? Apa konsep bisnis apa? Kompetisi bisnis apa yang paling ketat? Jangan cuma bilang bisnis. Alfamart, Indomart itu loh. Itu kan kayak bikin kantor cabang di mana-mana kan? Kalau partai bikin kantor cabang rame, tapi kalau Alfamart, Indomart, coba Anda lihat, itu kompetisinya luar biasa ketat di seluruh Indonesia. Tapi tidak pernah menjadi percakapan kompetisi. Adik-adik, saya ingin sampaikan, ketika sekarang kita membangun, mau memutuskan membangun apa, itu keputusan bisnis atau keputusan politik? Keputusan politik. Jika tidak ada yang mengambil keputusan politik, maka banyak hal-hal besar yang ada di anggaran nasional kita tidak bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Karena itu saya mengajak kepada semuanya, jangan jadi politisi saja, tapi jadilah orang yang melek politik. Menjadi bisnis, menjadi politisi, menjadi guru, menjadi itu bergantung kepada kesempatan yang nanti Anda miliki. Tapi satu hal, Anda harus memahami perpolitikan, Anda harus mengerti, dan Anda harus ikut terlibat di dalam mendorong agar orang-orang baik ikut memimpin di negeri ini. Ada yang bertanya tentang Pak Anies amalannya apa? Terus bagaimana ini Lulu? Lalu Halimah tanya, bagaimana Pak Anies meluangkan waktu untuk ibadah dan keluarga? Dari semua, ketika sampai kepada ini, maka yang adalah pengaturan. Karena itu saya tadi sampaikan, kalau adik-adik sekarang belajar untuk sibuk, maka salah satu kemampuan yang tumbuh di diri Anda adalah mengatur waktu. Karena Anda terbiasa sibuk. Tapi kalau Anda tidak terbiasa sibuk, Anda tidak terbiasa mengatur waktu. Diprioritaskan. Yang penting semua yang menjadi kewajiban dasar kita jangan putus. Jangan ada sholat yang terlambat, apalagi putus. Betul tidak? Betul.
Dan adik-adik semua, ada satu kunci kalau saya ditanya apa yang memudahkan semua urusan. Yang memudahkan semua urusan adalah doa dari ibu. Yang memudahkan semua urusan adalah doa dari ibu. Karena itu adik-adik semua, salah satu hal yang saya tidak pernah putus adalah mendoakan orang tua. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu, insya Allah keberkahan selalu bersama kita. Lalu bagaimana mengaturnya? Dibuat, kalau saya buatkan atur waktu. Kantor pekerjaan sering sampai malam, tapi pagi saya harus ketemu dengan keluarga. Karena itu kalau pagi adalah kesempatan saya ketemu dengan anak-anak semua. Dan diatur di hari Sabtu dan Minggu, di antara hari-hari itu ada kegiatan di luar yang sekaligus saya ajak anak-anak atau keluarga supaya bisa bersama-sama. Jadi yang saya kerjakan adik-adik semuanya adalah mengelola waktu. Tapi kalau waktu tidak dikelola, apa yang terjadi? Nanti kemudian tahu-tahu habis, tahu-tahu tidak termanfaatkan dengan baik. Faris, Indonesia ini kaya, kekayaan alamnya. Lalu Indonesia mungkin akan jadi sasaran. Dari semua, apa kekayaan Indonesia sekarang? Rempah-rempah? Oh masih ya. Kekayaan terbesar kita bukan minyak, bukan mineral, bukan perkebunan, bukan pertanian. Kekayaan terbesar kita adalah pada kualitas manusia Indonesia. Itulah kekayaan terbesar kita. Jadi berbicara tentang Indonesia, kekayaan terbesar kita adalah manusianya. Dan saya tidak istilahkan sumber daya manusia. Karena kalau disebut sumber daya manusia, maka manusia sekedar dianggap sebagai salah satu alat untuk produksi ekonomi. Jadi pada sumber daya, ada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya uang, sumber daya tanah, itu sumber daya. Manusia itu bukan sekedar sumber daya. Karena itu kalau ditanya pengembangan kualitas manusia, lengkap. Kalau sumber daya manusia dikembangkannya untuk dia persiapan kerja, supaya dia sebagai sumber daya bisa bekerja. Padahal pendidikan bukan persiapan sumber daya. Pendidikan adalah penumbuhan seluruh potensi agar dia menjadi manusia yang akhlaknya mulia, menjadi manusia yang bisa menjalankan perannya sebagai makhluk dengan sebaik-baiknya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kekayaan Indonesia yang terbesar adalah manusia. Karena itu belajarlah. Kalau adik-adik semuanya belajar, insya Allah maju berkembang. Adik-adik, tidak ada bangsa yang maju berkembang karena kekayaan alam. Yang ada kekayaan alam itu membuat kas uangnya banyak, tapi kemajuannya belum tentu. Saya ulang. Yang punya kekayaan alam yang banyak itu punya uang banyak, tapi belum tentu maju. Negeri yang maju adalah negeri yang manusianya terdidik, yang manusianya berkembang. Ada yang tanya tadi, Pak Anies, bagaimana kok bisa akhirnya terjun ke politik? Saya ingin garis bawahi adik-adik, sebetulnya menjadi pengurus OSIS, menjadi pengurus RT, pengurus RW, atau gubernur itu sama. Semuanya adalah mengurusi bukan hanya dirinya, tapi juga masyarakat. Jadi ini sesuatu yang normal, bisa bekerja di mana saja. Saya malah merasa bahwa akhir-akhir ini kita sering menganggap politik terlalu berjarak. Padahal dahulu para pendiri-pendiri publik ini semuanya orang politik. Bung Karno itu orang politik bukan? Iya. Bung Sahrir? Iya. Bung Hatta? Iya. Kemudian Muhammad Natsir? Politisi. Seluruhnya berjajar. Yang sering membuat masalah adalah karena banyak politisi tidak berintegritas. Karena itu jangan jual belikan jabatan itu untuk kepentingan-kepentingan yang bisa dirupiahkan. Doakan agar saya bisa amanah
bisa istiqomah di sini. Kemudian Pak Junaidi bertanya tentang bagaimana motivasi supaya bisa merakyat. Begini, soal merakyat, jadilah apa adanya. Saya ingin beri kepada adik-adik satu kalimat: jadilah pemimpin yang otentik, bukan yang penuh kosmetik. Oke, beda bukan? Apa adanya, kekuatannya ada pada keapa-adaannya. Di situ kekuatan seorang pemimpin. Tapi kalau sekedar pakai kosmetik, maka bisa luntur, bisa lumer, dan kelihatan aslinya. Justru aslinya adalah pesonanya. Karena itu istilahnya, jadilah adik-adik semua, anak-anak muda, pemimpin yang otentik apa adanya. Kemudian ada juga yang bertanya mengenai, ini mungkin yang terakhir, bukan terakhir. Jadi dari Junaidi juga tanya, bagaimana dengan 2024? Apakah ada rencana maju jadi calon presiden? Dari semuanya, tugas saya ini adalah menjalankan amanat sebaik-baiknya. Izinkan saya menjalankan ini satu persatu. Insya Allah Jakarta terjadi perubahan. Alhamdulillah, setahap demi setahap kita kerjakan. Dan tadi ada yang bertanya mengenai bagaimana menghadapi yang nyinyir. Mahbub tadi ya, Mahbub. Bagaimana ada yang nyinyir? Gini adik-adik semua. Jangankan Anies siapa saya itu? Manusia biasa. Coba lihat pelajaran dari zaman Rasul. Zaman Rasulullah itu yang namanya fitnah, nyinyir luar biasa banyaknya. Cuman waktu itu belum ada Twitter, ya kan? Belum ada Instagram. Tapi tingkat kenyinyirannya, woi dahsyat. Bahkan sampai dilemparin. Betul tidak? Betul. Itu yang mengalami begitu adalah seorang uswatun hasanah. Apalagi saya. Jadi ketika saya melihat itu, nggak apa-apa. Insya Allah jalani ini, tawakal Allah, dan yang benar pasti akan kelihatan benar. Dan saya kadang-kadang menyampaikan terima kasih sekali. Waktu Anda telah dipakai begitu banyak untuk memikirkan Gubernur Jakarta. Kan dinyinyirin, tapi dimikirin kita kan? Jadi beliau itu menempatkan nama Anies Baswedan terlalu banyak dalam otaknya, sehingga apapun dia akan selalu menyebut nama Anies Baswedan. Terima kasih. Saya ingin beri cerita sufi. Satu ketika, kenapa saya katakan tidak usah mengkhawatirkan. Bagi saya ingin katakan begini adik-adik semua. Saya tidak takut atas apa yang ditulis di sosial media hari ini. Dan saya tidak memikirkan terlalu banyak atas apa yang ditulis di sosial media hari ini. Saya lebih memikirkan apa yang ditulis oleh para sejarawan di masa depan dan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditulis di sosmed minggu depan lupa, tapi yang dicatat oleh malaikat sampai akhir nanti akan selalu tercatat. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan terlalu khawatir apa yang dikatakan orang. Ini cerita sufi. Ayah dan anak pergi membawa keledai. Lalu keledainya dituntun oleh mereka berdua. Ada orang komentar, Bapak, masa keledainya nggak dipakai? Kan Nabi harusnya bisa ditunggangi. Lalu bapaknya memberikan kepada anaknya untuk naik keledai. Anaknya naik keledai dituntun oleh bapaknya. Lalu ada orang lagi lihat, ini aneh Pak. Kenapa kok malah anaknya yang suruh naik keledai? Bapaknya yang sudah tua malah dibiarkan jalan. Anak tidak tahu diri. Anaknya turun, bapaknya naik keledai. Jalan. Orang lagi lihat, anak tidak tahu diri. Bapak tidak tahu diri. Masa anaknya suruh jalan, bapaknya naik keledai. Akhirnya bapak dan anak naik keledai. Ketemu orang lagi, bilang, kasihan betul ini keledai.
dinaiki 2 orang sampai jalan terengah-engah. 2 orang ini memang tidak tahu rasa belas kasihan, sampai keledainya setengah mati. Apa yang mereka kerjakan? Mereka turun dan mengangkat keledainya. Diangkat rame-rame, dan apa yang kemudian? Ini 2 orang ini aneh betul. Keledai bukannya dinaikin tapi malah diangkat. Ini contoh apa yang terjadi kalau kita hanya mengerjakan untuk menjawab orang yang mengomentari. Karena itu rencanakan dengan baik, kerjakan dengan ikhlas, insya Allah ini akan diterima. Ya. Pernah dibully? Gimana rasanya? Kesel? Jangan, kalau dibully itu bilang terima kasih. Terima kasih ya, waktunya sudah dipakai untuk mikirin saya. Pasti gantian yang membuli yang sebel. Dan adik-adik sekalian, saya rasa terjawab semua. Lalu sekarang saya sampaikan pesan terakhir kepada adik semuanya. Jadi yang ada di sini, saya ingin memberikan pesan pada adik-adik untuk membuat tugas. Boleh saya minta adik-adik bikin tugas? Boleh ya? Saya minta Anda menulis riwayat hidup. Menulis apa? Riwayat hidup. Riwayat hidup, tuliskan di situ nomor 1 paling atas nama Anda, bawahnya alamat, nomor kontak. Sesudah itu tuliskan 1 kalimat penjelasan tentang Anda. Misalnya, saya Muhammad Budiman. Nah, tulis Muhammad Budiman, usia 15 tahun, atau nggak usah usia. Muhammad Budiman menguasai bahasa ABCD, telah menghasilkan karya EFGHIJ, pernah terlibat dalam kegiatan KLMNOP. Tulis itu 1 kalimat. Terus bawahnya riwayat pekerjaan, bawahnya riwayat pendidikan, bawahnya informasi lain. Lalu Anda buat itu semua dengan asumsi Anda sedang berada di tahun 2039. Jadi bukan Anda menulis riwayat hidup hari ini, Anda menulis riwayat hidup Anda 20 tahun yang akan datang. Tuliskan itu sebagai rencana perjalanan Anda. Insya Allah Anda semua akan menjadi anak-anak yang memberikan manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsanya. Titip kerjakan itu, lakukan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah saya berharap suatu saat jumpa lagi dengan Anda di tempat lain, dan pada saat itu saya sudah mendengar, alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah berkiprah di tempat ABCD dan berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi umat.